tertundukku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Firasat saya bilang, Guntur pasti bawa Agung ke rumah Laila, Bu. Gak mungkin, Wit. Guntur kan sudah bersumpah tidak akan menemui Laila lagi. Dan Ibu juga sudah berjanji kepada Nuni bahwa Ibu tidak akan membiarkan Laila menjadi penggantinya, kan Bu? Iya. Apa Guntur tahu mengenai permintaan terakhir Nuni sebelum meninggal, Bu? Kalau begitu Ibu harus memberitahu Guntur. Jadi Agung mau dibawa pulang sekarang? Iya, sudah malam. Dia lagi tidur enak-enaknya, Gun. Tuh, lelap sekali. Apa nggak sebaiknya dia tidur di sini malam ini? Dia nggak perlu pulang. Seandainya kamu bersedia menjawab pertanyaan ayahnya. Pertanyaan apa, Gun? Apakah kamu bersedia jadi istriku dan ibu dari anakku? Apakah ini berarti iya, Laila? Iya, saya bersedia. Kamu mau menikah dengan Laila? Iya. Kan ibu yang bilang kalau Agung perlu seorang ibu. Jadi itu sebabnya kamu selalu menghindari Widya. Diam-diam rupanya kamu menjalin hubungan lagi ya dengan Laila. Apa kamu sudah lupa sumpah kamu dengan almarhum Nuni? Saya bersumpah untuk tidak menemui Laila selama saya masih menjadi suaminya Nuni, Bu. Tapi saya sekarang bukan milik siapa-siapa lagi, Bu. Saya seorang duda. Mana mungkin kamu mau menikah dengan orang yang telah menghancurkan rumah tanggamu? Orang yang paling dibenci oleh almarhumah istrimu. Saya mencintai Laila. Dan ibu sudah tahu itu sejak dulu, Bu. Kamu ini betul-betul keliwatan, Gun. Bu, saya mohon, Bu. Sekali ini aja. Izinkan saya membuat keputusan sendiri, Bu. Buat masa depan saya. Buat masa depan Agung, Bu, anak saya. Selama ini selalu saya mengikuti kehendak Ibu. Termasuk menikah dengan Nuni. Tapi apa hasilnya? Ternyata Tuhan punya kehendak lain, kan? Cukup. Ibu tidak mau dengar apa-apa lagi. Pokoknya kalau kamu tetap mau menikah dengan perempuan itu, jangan harap ibu mau merestuinya. Jadi, saya boleh tinggal di rumah Ibu? Baik, Bu.
Kalau gitu saya siap-siap sekarang. Dibawa kemana saya? Saya kan minta dibawa ke Jalan Lengkeng. Gimana sih? Kamu? Mau apa kamu? Kamu sudah terlalu lama bikin saya menunggu dan bikin saya susah. Bos saya tidak mau membayar saya kalau saya tidak berhasil mengambil kembali perhiasan itu. Tahu? Hah? Saya akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan tugas ini. Hah? Hah? Wah, kacau ini. Wah, apa-apaan ini? Wah, kacau Republik. Wah, kalau begini nggak dapat teh manis ini. Waduh. Waduh. Semua terjadi di luar kekuasaan saya, Bos. Mana berani saya menolak mereka, apalagi ada yang luka-luka. Cukup. Cukup, Joko. Saya menunggu sudah terlalu lama, Joko. Tapi kamu memang gak becus. Tapi, Bos, kalau Bos mau melapor polisi dari dulu, saya yakin semua sudah selesai. Dan Widya tidak berkutik kalau dia digerebek polisi. Kalau saya mau minta bantuan polisi, sudah dari dulu saya nggak perlu bantuan kamu, tolol! Maaf, Bos.
Kalau begitu, saya janji besok pagi perhiasan bos sudah di tangan bos. Tidak. Tidak perlu. Saya tidak perlu kamu lagi, Joko. Saya tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Ambil. Ambil ini dan segera angkat kaki dari sini. Saya akan turun tangan sendiri. Ambil. Mbak, teh manis siji. Bu, saya mau ajak Agung jalan-jalan sebentar. Sebentar. Maksudmu seharian seperti kemarin? Bu, Agung ini anak saya. Kemanapun saya mau ajak dia pergi, itu urusan saya, Bu. Tapi dia kan cucu ibu. Bu, saya hanya berusaha memenuhi keinginan ibu untuk mencarikan Agung seorang ibu yang bisa merawat dia, membesarkan, dan mencintai Agung, Bu. Dan ibu telah menemukan orang yang tepat sebagai pengganti almarhum istrimu. Dan orang yang juga diinginkan oleh Nuni. Saya nggak ngerti, kok ibu masih bisa terperdaya oleh Widya? Kita kan tahu siapa dia, Bu. Siapapun dia, yang jelas dia telah banyak membantu almarhum istrimu. Di saat kamu sibuk mengurusi Lela, di saat kamu tidak mempedulikan istrimu dan ibumu. Bu, kita sudah sering bicara soal ini. Dan saya sudah putuskan untuk segera menikah dengan Lela. Dan saya nggak mau salah langkah lagi, Bu. Kali ini, saya mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan saya, Bu. Bukan keinginan orang lain. Baiklah, kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, tapi kamu juga harus dengar keputusan ibu. Kalau kamu nekat menikahi Lela, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas ibu akan merasa berdosa terhadap almarhum istrimu. Karena ibu sudah berjanji padanya untuk tidak membiarkan Lela mengasuh Agung. Kamu adalah ayah Agung. Kamu memang lebih berhak menentukan masa depan anakmu daripada ibu. Tapi jangan harap ibu akan menerima Lela sebagai menantu ibu dan tinggal di rumah ini. Bu! Dengan kata lain, kalau kamu memilih Lela, kamu harus tinggalkan rumah ini dan lupakan ibumu. Cilup. Bah. Kelincinya mana kelincinya? Bah. Oh, ini. Ambil ini. Miau. Ini. Sama ini. Sini. Kenapa kamu? Ada masalah sama ibu lagi? Saya bingung lihat ibu. Keinginannya selalu bertentangan dengan saya. Itu biasa. Semua orang tua pasti pikir mereka lebih tahu bagaimana membuat anaknya bahagia. Tapi mereka lupa bahwa anak-anaknya itu udah tumbuh dewasa, sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Tapi mereka masih tetap pikir anaknya masih kecil. Gun, kenapa ibu kamu nggak setuju hubungan kita ya? Apapun kehendak ibu sekarang tidak akan menggoyahkan saya, Lela. Cuman apa, Gun? saya nggak mampu mengatakannya, Lela. Gun, katakan apapun akan saya lakukan untuk kamu, untuk Agung, untuk kita, Gun. Kalau kita menikah, saya nggak bisa membawa kamu pulang ke rumah saya. Karena ibu. Saya mengerti. Saya tidak bisa memberikan kamu tempat tinggal yang layak, Lela. Guntur.
Sebagai laki-laki, saya merasa malu dan tidak berdaya, Laila. Sebagai laki-laki, seharusnya kamu merasa bangga karena kamu berani membuat pilihan dan menanggung semua resikonya. Gun, kalau kita menikah nanti, semua yang saya miliki adalah milik kamu juga. Laila, saya nggak bisa. Nggak. Saya bisa mengerti itu, tapi apa salahnya kalau kamu dan Agung yang pindah ke sini? Kamu sungguh-sungguh? Kamu tidak akan merendahkan harga diri saya? Gun, kamu memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Kamu sudah memberikan saya kebahagiaan yang tidak ternilai. Mana mungkin saya meremehkan kamu? Saya akan menghargai, mengagumi, dan mencintai kamu. Laila. Baru sekali ini saya dengar dari mulut kamu mengatakan kamu mencintai saya. Tanpa saya ucapkan pun, saya rasa kamu tahu apa yang saya rasakan. Iya kan? Kamu benar, Laila. Sekian lama kita memendam rasa itu. Sekian lama kita tersiksa. Akhirnya waktu yang tepat itu datang juga buat kita. Saya tidak akan membuat kamu menunggu lebih lama lagi untuk membuat kita bersatu. Kamu yakin kamu siap jadi ibu? Laila sudah begitu merasuki pikiran Guntur. Dia sudah berubah, Wit. Dia tidak peduli lagi sama ibu. Jadi hari ini Guntur kembali membawa Agung ke rumah Laila, Bu? Kelihatannya begitu. Dia malah bilang akan menikahi Laila. Ibu mengerti perasaanmu. Sekarang ini, ibu merasa bersalah bukan cuma pada Nuni, tapi juga padamu, Wit. Karena ibu tidak mampu memenuhi janji pada kalian berdua. Ibu tidak perlu merasa bersalah pada saya. Saya sudah cukup berterima kasih dengan ibu mengizinkan saya ikut tinggal di sini. Ibu bersyukur kamu pindah kemari, Wit. Karena tak lama lagi, Guntur dan Agung akan meninggalkan rumah ini. Dan meninggalkan ibu sendiri. Maksud ibu? Ibu bilang, ibu tidak mau menerima Laila. Kalau Guntur bersikeras menikahinya, artinya kan Guntur dan Agung akan meninggalkan rumah ini dan pindah ke rumah Laila. Tentu bukan masalah buat Laila. Dia kan punya rumah yang besar, punya uang yang banyak buat membiayai Agung dan Guntur. Tapi ibu akan kehilangan segala-galanya, Wit.
Ibu jangan berputus asa. Saya yakin sekali Guntur dan Agung tidak akan meninggalkan Ibu. Kami bertiga akan tetap tinggal di sini bersama Ibu. Ibu nggak ngerti, Widya. Karena Ibu yakin sekali kali ini Guntur tidak main-main. Dia pasti akan menikah dengan Laila. Mungkin saja Guntur memang sudah bertekad akan menikah dengan Laila. Tapi kalau Laila berubah sikap, kan gak mungkin Guntur memaksa Laila untuk menikahinya. Diam-diam aku pun mencuri pandang. Seperti Pak Polisi ya, seperti pelaut. Udah berapa ini bulan, ada topinya. Umur berapa bulan? 6 bulan. Nah ini lucu. Nah, ini 1.350.000, Bu. Ya, sebentar ya, Bu ya. Kamu beruntung, Bung. Meskipun kamu kehilangan ibu kandungmu, sekarang kamu dapat mengganti ibu yang tidak hanya memberi kasih sayang kepada kamu, tapi memberi kehidupan yang lebih baik daripada yang bisa Bapak kasih buat kamu. Bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang. Bila matamu memandang, aku terpeluk bayangan. Oh, oh. Bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Itu pasti mereka baru pulang dari rumah Laila. Kalau gitu biar saya yang bukain pintu ya, Bu. Wid, Ibu kagum akan sikapmu masih bisa setenang ini menghadapi Guntur. Aduh, kasihan. Capek ya ikut Papa seharian. Dia sudah sempat tidur di mobil tadi. Kamu udah makan tadi di luar sama Agung ya? Sini biar aku yang bawa ke kamar ya. Malam, Bu. Mau kemana kamu? Udah jam 9 udah malam. Aku sebenarnya dari sore ada acara. Tapi karena kamu belum pulang, ya aku nemenin Ibu sampai kamu pulang. Saya udah nggak pakai mobil. Kalau kamu mau pakai, silakan. Nggak usah. Aku deket kok, aku bisa naik taksi. Agung udah tidur, aku udah gantiin popoknya. Aku juga udah siapin air panas kamu di kamar mandi. Kalau kamu mau mandi, mandi sekarang ya, biar nggak dingin. Pamitin aku sama Ibu ya.
Mbak Widya, astaga. Kabar baik, Mbak. Mari masuk, Mbak. Makasih. Rumah ini hampir jadi milikku. Kalau saja rencanaku berjalan dengan lancar. Aduh, Mbak Widya, udah lama nggak datang kemari dan nggak pernah telepon. Saya sibuk sih. Kalau Guntur gimana? Masih sering kesini nggak? Tempo hari sih sempat menghilang. Tapi belakangan ini hampir tiap hari Mas Guntur datang kemari bersama anaknya. Laila ada? Ada, barangkali di kamar kerjanya. Mari saya antar, Mbak. Pasti Mbak Laila kaget melihat Mbak Widya datang kemari. Saya tunggu sini aja deh. Nanti ganggu. Udah malam. Non Laila sudah sembuh loh, Mbak. Jadi nggak perlu banyak istirahat lagi. Sembuh? Iya. Ginjalnya kan sudah dioperasi. Alhamdulillah, Mbak. Non Laila sudah mendapatkan ginjal. Jadi sekarang kan saya tidak perlu ngurusin obatnya Non Laila dan panik kalau sewaktu-waktu Non Laila kumat. Siapa ya yang memberikan donor ginjal? Dokter Alfian merahasiakan donor yang baik hati itu. Maksudnya? Saya sendiri tidak tahu siapa malaikat yang rela mendonorkan ginjalnya untuk saya. Saya senang sekali mendengar Mbak Laila sekarang sudah sembuh. Total. Dan Mbak kelihatan bahagia sekali. Kamu sendiri gimana kabarnya? Sudah bekerja di mana sekarang? Ya, saya lagi nggak bekerja, Mbak. Maksud kamu belum dapat pekerjaan? Enggak. Saya sudah memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Dan saya ingin mengabdikan hidup saya sepenuhnya untuk keluarga Guntur. Maaf, saya kurang mengerti maksud kamu. Saya juga nggak tahu harus mulai dari mana, Mbak. Saya sudah menduga pasti ada sesuatu yang penting yang mau kamu sampaikan. Kalau tidak, mana mungkin kamu datang ke sini menemui saya, kan? Mbak, benar. Tapi kali ini saya datang ke sini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Mbak. Kepentingan saya? Selain saya juga berhutang budi sama Mbak, sebagai wanita juga saya nggak sampai hati melihat Mbak ditipu sama laki-laki. Saya ditipu laki-laki, Wid. Siapa yang akan menipu saya? Orang yang selama ini Mbak pikir sangat mencintai dan Mbak sangat harapkan. Guntur. Bagus ya, Gung ya. Ini dari Tante Laila. Sebentar lagi Agung akan panggil dia Mama. Mama Laila. Karena dia akan jadi istri Papa. Aduh, seneng ya? Nih, kita berdua akan pindah dari sini ke istananya. Di sana Agung punya kamar yang sangat besar. Banyak mainannya lah, Gung, di dalamnya. Ada kolam berenang, ada kebun yang luas, pokoknya semua buat Agung. Hai, kelak satu saat nanti, apapun yang Agung minta akan dibelikan sama Mama Laila. Karena Mama Laila sangat sayang sama Agung. Tuh, Gung, Papa puter ya. Papa puter lagi ya. Tuh. Tidak mungkin Guntur punya niat seperti itu. Kalau dia mau, dari dulu dia bisa mendapatkan uang saya dengan mudah. Memang, tapi dia khawatir kalau saya akan membocorkan rencananya. Karena dari dulu saya udah nggak setuju.
Mbak masih ingat waktu dia berencana mau memberikan ginjalnya pada Mbak. Karena dia ingin supaya Mbak mengira bahwa dia betul-betul mencintai Mbak. Setelah itu dia berharap Mbak akan menikah dengan dia. Terus terang, waktu itu juga saya sudah jatuh cinta dengan Guntur, Win. Tapi Mbak tahu nggak sebenarnya rencana dia apa? Setelah Mbak mau menikah dengan dia akan membatalkan niatnya mendonorkan ginjalnya pada Mbak. Setelah itu dia akan membiarkan dan menunggu sampai Mbak sekarat. Dan dia akan menguasai semua harta kekayaan Mbak. Tapi waktu itu kan dia masih... Itu memang sudah bagian dari rencana Guntur. Setelah dia menguasai semua harta kekayaan Mbak, dia akan menikahi saya. Saya tidak mau hidup di atas penderitaan orang lain, Mbak. Tidak mungkin Guntur punya niat jahat seperti itu pada saya. Coba Mbak ingat-ingat lagi ya. Sewaktu Ferdi masuk lagi ke kehidupan Mbak, Guntur merasa rencananya gagal. Makanya dia langsung menikahi Nuni. Kalau dia memang betul-betul mencintai Mbak, mana mungkin semudah itu dia menikahi perempuan lain. Tapi Guntur tidak mencintai istrinya. Dia terpaksa. Kata-kata itu pasti Mbak dengar dari Guntur, ya kan? Tapi kan saya tahu yang sebenarnya. Setelah Ferdi meninggal, Guntur langsung datang lagi mendekati Mbak. Dan setelah istrinya meninggal, dia datang lagi ke saya. Dia bilang dia masih mencintai saya. Dan dia ingin supaya saya membantu dia meneruskan rencananya pada Mbak. Tapi kalau dia memang berniat jahat pada saya, mana mungkin dia mendonorkan ginjalnya untuk saya untuk memperpanjang hidup saya. Jadi dia donor itu? Apa dia tidak cerita soal ini pada kamu? Tentu tidak. Guntur pasti pikir saya nggak bakal setuju. Tapi mana mungkin dia mau menyumbangkan ginjalnya untuk saya kalau dia berniat jahat. Buat apa dia memperpanjang hidup saya? Jelas dia harus melakukan itu. Dia kan harus meyakinkan kembali hati Mbak. Dia harus membuat Mbak percaya 100% bahwa dia betul-betul mencintai Mbak. Mbak? Ada apa, Win? Saya kok jadi takut. Soalnya saya tahu persis siapa Guntur. Kita sudah lama mengenal satu sama lain sejak dari bangku SMP. Apa yang membuat kamu ketakutan? Soalnya sekarang Mbak sudah sembuh. Saya takut Guntur akan melakukan apa saja, bahkan kekerasan, untuk menghabisi Mbak. Dan menguasai semua kekayaan Mbak untuk dirinya dan anaknya. Lebih baik saya pulang sekarang, Mbak. Kalau Guntur tahu saya kesini, dia pasti marah sekali. Saya mohon, Mbak, jangan cerita apa-apa sama Guntur mengenai pertemuan kita ini. Ya, Mbak, saya takut sekali sama dia. Permisi, Mbak.
seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertundukku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku